Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat belajar ya, meskipun kita belajarnya masih nuansa daring. Oke anak-anak hebat, di tema 5 subtema 3 kali ini pembelajaran 1 dan 2 kita akan belajar. Nah, ini dia. Ini materi yang akan kita pelajari. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Oke, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Mari kita baca percakapan berikut ya. Beni menyenggol Udin. Ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Beni, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin, tidak apa-apa Beni, saya lain kali hati-hati ya. Beni, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin, wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Beni, semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, itu percakapan antara Beni dan Udin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama, sebutkan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi yaitu Beni menyenggol Udin ketika bermain. Itu untuk peristiwanya. Nomor 2, apa yang diucapkan Beni kepada Udin? Nah, ini ada yang pertama nih ya, yang diucapkan Beni. Maafkan saya Udin. Berarti Beni meminta maaf, mengucapkan maaf kepada Udin. Nomor 3, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Karena Beni tidak sengaja menyenggol Udin ketika bermain. Lalu nomor 4, siapa yang memaafkan? Nah, ini ya tentu saja Udin yang memaafkan Beni. Yang terakhir nomor 5, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ya, pasti banget itu ya, kita harus meminta maaf ya anak-anak. Jangan lupa, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Oke. Nah, anak-anak tadi kan di depan ada percakapan antara Beni dan Udin. Nah, ketika Beni melakukan kesalahan, Beni meminta maaf kepada Udin. Nah, ini anak-anak yang harus kalian perhatikan. Ada 3 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Kata maaf itu diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, kata tolong itu diucapkan ketika kita meminta bantuan, dan kata terima kasih itu kita ucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu. Jangan lupa ya anak-anak untuk selalu mengucapkan 3 kata tersebut ya. Semoga kita bisa menggunakannya dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak, kita belajar matematika masih dengan pengukuran satuan panjang. Nah, di sini ada perintah kerjakan soal berikut, jawablah dengan tepat. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam ya. Kemarin sudah dibahas di subtema sebelumnya. Sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m.
1 meter sama dengan 100 cm. Ini ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang soal yang pertama nomor 1. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, ini untuk jawabannya, cara menjawabnya ada di sebelah kanan ya. Nomor 1, 2 meter itu berapa sentimeter? Perwi meter dan sentimeter lebih besar meter ya anak-anak, dan sentimeter itu lebih kecil dari meter. Jadi anak-anak, kalau 1 meter itu 100 cm, 2 meter itu jadi berapa sentimeter? Nah, caranya itu bisa anak-anak kalikan dengan 100. Karena ini 2, berarti 2 dikali 100. 2 dikali 1, 2. Tinggal ditambah 0, 2 di belakangnya. Jadi 200 cm. Lanjut nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Nah, anak-anak diminta ini dari sentimeter menjadi meter. Nah, ini nomor 2 jawabannya. 400 cm sama dengan berapa meter? Nah, caranya kebalikannya ya, berarti anak-anak. Kalau 1 meter 100 cm, berarti kan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi kebalikannya, kalau 400 cm itu berapa meter? Caranya 400 dibagi dengan 100. 100 ini dapatnya dari mana? Dari 1 cm itu 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, jadi dibagi 100. Cara membaginya kayak apa? Ini ada 02 kan di belakangnya ini. Kita coret. Berhubung nolnya sama ada 2, kita coret sama. Kita coret semua, tinggal 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya terakhir nomor 3. Panjang halaman rumah 1000 cm. Nah, ini 1000 cm sama dengan berapa meter? Nah, ini anak-anak nomor 3. 1000 cm sama dengan berapa meter? Caranya 1000 tetap sama ya, hampir sama dengan nomor 2. 1000 dibagi dengan 100. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 10 meter. Kenapa kok bisa 10? Karena kita coret 02 ya. Di belakang kan ada 02, 100 itu ada 02. Jadi depan juga harus dicoret 02-nya. Jadi tinggal 10 dibagi 1 sama dengan 10 meter. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak paham semuanya. Oke, kita lanjut. Ini selanjutnya pelajaran PPKN. Nah, kalau kemarin kita di subtema 1 dan subtema 2 itu kita belajar sila ke-1, 2, dan 3. Di subtema 3 ini kita belajar sila ke-4. Nah, ini ya sila ke-4, lambangnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak perlu diketahui di sila keempat ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia itu gemar bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Itu ditunjukkan ada di bunyi silanya. Ini permusyawaratan ya, atau perwakilan. Nah, jadi contoh sikap di tempat bermain yang sesuai sila K itu: 1.
musyawarah menentukan kelompok bermain. Nah, ketika anak-anak lagi bermain, anak-anak mau menyiapkan regu atau kelompoknya, anak-anak bisa musyawarah dulu nih, siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, seperti itu. Tapi ini kan berhubung masih corona ya, jadi anak-anak jangan dulu untuk bermain, hindari dulu berkerumun ya. Contoh yang kedua yaitu mendengarkan pendapat teman. Nah, jika teman-teman itu lagi berpendapat, ada yang berpendapat, ada yang usul gitu, anak-anak harus mendengarkan pendapat mereka, karena kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, yang ketiga itu kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita ketika bermusyawarah sudah mencapai mufakat, sudah mencapai keputusan bersama, meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita, kita harus tetap menerima. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk pelajaran PPKN-nya. Harus anak-anak pahami semuanya loh ya pelajaran hari ini. Ya anak-anak, untuk materi pembelajaran 1 dan 2 sudah Ibu rangkum, seperti itu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin sampai sini untuk penyampaian materi. Terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan dan semoga semuanya paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.